Amos pasal 1 ayat 1-15. Perkataan-perkataan Amos, yang berasal dari antara para gembala di Tekoa, tentang Israel di zaman Uzia Raja Yehuda, dan di zaman Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, yang telah dia lihat 2 tahun sebelum gempa bumi itu. Dan berkatalah dia, Yahweh akan menggemuruh dari Zion dan mengeluarkan suaranya dari Yerusalem. Dan padang-padang para gembala akan berduka, dan puncak Karmel akan menjadi gersang. Beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Damsyik, bahkan untuk 4, aku tidak akan menarik kembali sebab mereka telah mengirik Gilead dengan besi yang tajam-tajam. Sebaliknya aku akan mengirimkan api ke atas rumah Hazael, dan api itu akan melahap istana-istana Ben-Hadad. Aku juga akan menghancurkan palang pintu Damsyik, dan aku akan membasmi penduduk lembah Awen, dan dia yang memegang tongkat kekuasaan dari Bet Eden. Dan bangsa Aram akan menuju pembuangan, ke Kir. Yahweh berfirman, beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Gaza, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab mereka telah mengusir seluruh penduduk sebagai orang-orang buangan, untuk menyerahkannya kepada Edom. Namun aku akan mengirimkan api ke atas tembok Gaza, dan api itu akan melahap istana-istananya. Dan aku akan membasmi para penghuni Asdod dan dia yang memegang tongkat kekuasaan dari Askelon, dan aku akan membalikkan tanganku melawan Ekron, dan sisa-sisa orang Filistin akan binasa. Tuhan Yahweh berfirman, beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Tirus, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab mereka telah menyerahkan seluruh penduduk sebagai orang-orang buangan, kepada Edom, dan mereka tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Namun aku akan mengirimkan api ke atas tembok Tirus, dan api itu akan melahap istana-istananya. Beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Edom, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab ia telah memburu saudaranya dengan pedang, dan telah melenyapkan belas kasihannya, dan amarahnya melanda terus-menerus, dan dia mempertahankan murkanya untuk selamanya. Namun aku akan mengirimkan api ke atas teman dan api itu akan melahap istana-istana Bosrah. Beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran keturunan Amon, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab mereka telah merobek hingga terbuka perut para wanita hamil di Gilead, untuk dapat memperluas batas wilayah mereka. Namun aku akan mengobarkan api ke atas tembok Rabah, dan api itu akan melahap istana-istananya, dengan pekik peperangan pada hari pertempuran, dengan topan pada saat angin badai. Dan raja mereka harus pergi ke dalam pembuangan, dia bersama-sama para pembesarnya. Yahweh berfirman, Amos pasal 2 ayat 1-16. Beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Moab, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi abu. Namun aku akan mengirimkan api ke atas Moab, dan api itu akan melahap istana-istana Keriot. Dan Moab akan mati di tengah-tengah huru-hara, dengan pekik pertempuran, dengan bunyi sangkakala. Dan aku akan membinasakan dia yang menghakimi di tengah-tengahnya, dan aku akan membunuh semua pemimpinnya bersama dia. Yahweh berfirman, beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Yehuda, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab mereka telah memandang rendah Torah Yahweh, dan mereka tidak memelihara peraturan-peraturannya. Kebohongan-kebohongan mereka itu, yang para bapa leluhur mereka telah berjalan mengikutinya, telah memimpin mereka tersesat. Maka aku akan mengirimkan api ke atas Yehuda, dan api itu akan melahap istana-istana Yerusalem.
Beginilah Yahweh berfirman, untuk 3 pelanggaran Israel, bahkan untuk 4, aku tidak akan berpaling daripadanya, sebab mereka telah menjual orang benar demi perak, dan orang miskin demi sepasang kasut. Menginjak-injak kepala orang yang tak berdaya ke dalam debu tanah, dan akan menyesatkan jalan orang yang sederhana. Dan seorang pria serta ayahnya akan pergi menghampiri seorang gadis, sehingga mencemarkan nama kekudusanku. Dan di atas pakaian-pakaian yang digadaikan, mereka akan membaringkan diri di samping setiap mezbah. Dan mereka akan minum anggur dari orang-orang yang didenda di kuil ilah mereka. Dan aku telah membinasakan orang Amori dari hadapan mereka, yang tingginya seperti tinggi pohon-pohon aras, dan dia kuat seperti pohon-pohon raksasa. Dan aku merusakkan buahnya dari atas, dan akar-akarnya dari bawah. Aku juga telah memimpin kamu keluar dari negeri Mesir, dan memimpin kamu di padang gurun selama 40 tahun, untuk memiliki negeri orang Amori itu. Dan aku telah mengangkat dari antara keturunanmu sebagai nabi-nabi, dan dari antara orang-orang mudamu sebagai nazir-nazir. Bukankah itu benar, hai Bani Israel? Firman Yahweh. Namun kamu telah memberikan kepada para nazir itu anggur untuk minum, dan kamu telah memerintahkan kepada para nabi, dengan berkata, janganlah kamu bernubuat. Lihatlah, aku tertekan di bawah kamu seperti gerobak yang penuh dengan berkas panen yang dijejalkan. Dan orang yang tangkas tidak akan dapat melarikan diri dari tempat perlindungan, dan orang yang kuat tidak akan dapat menambah kekuatannya, dan orang yang perkasa tidak akan dapat menyelamatkan hidupnya. Dan orang yang memegang busur pun tidak akan bertahan, dan orang yang berlari cepat tidak akan dapat menyelamatkan diri, dan orang yang menunggang kuda tidak akan mampu menyelamatkan hidupnya. Juga orang yang berhati berani di antara orang-orang perkasa akan melarikan diri dengan telanjang pada saat itu. Firman Yahweh. Amos pasal 3 ayat 1-15. Dengarkanlah firman ini, yang telah Yahweh ucapkan mengenai kamu hai Bani Israel, mengenai semua kaum yang telah aku pimpin keluar dari negeri Mesir, dengan mengatakan, hanya kamu yang telah aku kenal dari antara semua kaum di bumi ini. Oleh karena itu aku akan menghukum kamu atas semua kejahatanmu. Apakah 2 orang akan berjalan bersama-sama, kecuali jika mereka telah bersepakat? Apakah seekor singa akan mengaum di hutan, apabila di sana tidak ada mangsa baginya? Apakah seekor singa muda akan mengaum dari sarangnya, kecuali dia telah menangkap sesuatu? Apakah seekor burung akan jatuh ke dalam perangkap di tanah, sedangkan di sana tidak ada umpan baginya? Apakah sebuah perangkap akan muncul dari tanah, sedangkan sama sekali tidak ada sesuatu yang ditangkap? Jika sangkakala dibunyikan dalam sebuah kota, tidakkah orang-orang pun gemetar? Jika terjadi bencana dalam sebuah kota, apakah bukan Yahweh juga yang telah melakukannya? Sebab Tuhan Yahweh tidak akan melakukan apapun, kecuali Dia telah menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya, para nabi. Seekor singa telah mengaum, siapakah yang tidak akan takut? Tuhan Yahweh telah berfirman, siapakah yang tidak akan bernubuat? Kumandangkanlah itu ke istana-istana di Asdod, dan ke istana-istana di negeri Mesir, dan katakanlah, berkumpullah kamu di atas pegunungan Samaria, dan saksikanlah banyak kegemparan di tengah-tengahnya, juga penindasan-penindasan di tengah-tengahnya. Sebab mereka tidak tahu melakukan yang benar. Firman Yahweh. Mereka yang menumpuk kekerasan dan rampasan di dalam istana-istana mereka. Maka demikianlah Tuhan Yahweh berfirman, seorang musuh. Dan dia akan ada di seluruh negeri, dan dia akan membawamu turun dari benteng-bentengmu,
dan istana-istanamu akan dijarah. Beginilah Yahweh berfirman, seperti gembala mengeluarkan dua lengan kaki atau potongan telinga dari mulut singa, demikianlah Bani Israel akan diambil keluar, mereka yang tinggal di Samaria di sudut dipan, dan di Damsyik di atas balai-balai. Dengarlah, dan bersaksilah di antara keturunan Yakub, firman Tuhan, Yahweh, Elohim semesta alam. Sebab pada hari aku memperhitungkan kepadanya pelanggaran-pelanggaran Israel, aku pun akan memperhitungkan mesbah-mesbah di Betel. Dan tanduk-tanduk mesbah itu akan dibabat dan akan runtuh ke tanah. Dan aku akan menghantam rumah musim dingin dengan rumah musim panas, dan rumah-rumah gading akan hancur. Dan rumah-rumah yang besar akan dilenyapkan. Firman Yahweh. Amos pasal 4 ayat 1-13. Dengarkanlah firman itu, hai lembu-lembu Bashan, yang ada di gunung Samaria, yang menindas orang yang tak berdaya, yang memeras orang miskin, yang berkata kepada para suami mereka, bawalah kemari, supaya kita dapat minum-minum. Tuhan Yahweh telah bersumpah demi kekudusannya bahwa hari-hari itu sedang datang, saat Dia akan mengangkat kamu dengan pengait daging, dan yang terakhir di antaramu dengan mata kail. Dan kamu masing-masing akan keluar melalui celah-celah yang ada di depannya, dan kamu akan terlempar dari Hermon. Firman Yahweh, masuklah ke Betel dan langgarlah, perbanyaklah pelanggaran di Gilgal. Dan bawalah kurban-kurbanmu setiap pagi, dan persepuluhanmu setiap 3 hari. Agar mengharumkan persembahan syukur dari apa yang beragi. Dan serukanlah persembahan-persembahan sukarela. Perdengarkanlah, sebab itulah yang kamu sukai, hai Bani Israel. Firman Tuhan Yahweh, dan aku juga telah memberikan kepadamu gigi bersih di semua kotamu, dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, tetapi kamu tidak berbalik kepadaku. Firman Yahweh, dan aku pun telah menahan hujan untukmu, ketika tinggal 3 bulan menjelang masa panen. Dan aku menyebabkan hujan turun ke atas sebuah kota, tetapi ke kota yang lain tidak membuat hujan turun, satu bagian dibasahi hujan di atasnya, tetapi bagian yang tidak hujan menjadi kering. Maka penduduk 2 atau 3 kota berkeliling ke kota yang satu untuk minum air, tetapi mereka tidak puas. Dan kamu pun tetap tidak kembali kepadaku. Firman Yahweh, aku telah memukul kamu dengan hama dan dengan jamur. Ketika taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu, dan pohon-pohon aramu, dan pohon-pohon zaitunmu bertambah banyak, ulat pengerip akan melahapnya, namun kamu tetap tidak berbalik kepadaku. Firman Yahweh, aku telah mengirim ke antara kamu wabah penyakit seperti di Mesir, aku telah membunuh orang-orang mudamu dengan pedang dengan kuda-kudamu yang tertawan, dan aku telah membuat bau amis perkemahanmu naik sampai ke batang hidungmu, namun kamu tidak juga berbalik kepadaku. Firman Yahweh, aku telah menjungkirbalikkan di antaramu seperti ketika Elohim menjungkirbalikkan Sodom dan Gomora, dan kamu telah menjadi seperti puntung berapi yang dipungut dari kebakaran, namun demikian kamu tidak juga berbalik kepadaku. Firman Yahweh, maka aku akan melakukan hal itu kepadamu, hai Israel. Sebab itulah aku akan bertindak terhadap kamu, bersiaplah menemui Elohimu, hai Israel. Sebab ketahuilah, Dialah yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, dan menyatakan kepada manusia apa pikirannya, Dia yang mengubah fajar menjadi kegelapan, dan melangkah di tempat-tempat tinggi di bumi, Yahweh, Elohim semesta alam, namanya. Amos pasal 5 ayat 1-27. Dengarkanlah perkataan ini, yang aku sampaikan kepada kamu, suatu ratapan, hai keluarga Israel.
Anak darah Israel telah runtuh, dan tidak akan bangkit lagi. Dia ditinggalkan terkapar di atas tanahnya, tidak ada seorang pun yang membangkitkan dia. Sebab demikianlah Tuhan Yahweh berfirman, kota yang maju keluar dengan 1.000 orang, akan tinggal 100 orang, dan yang maju keluar dengan 100 orang, akan tinggal 10 orang bagi keluarga Israel. Sebab demikianlah, Yahweh berfirman kepada keluarga Israel, carilah aku, dan hiduplah. Namun janganlah mencari Betel, dan janganlah memasuki Gilgal, dan janganlah melintasi Berseba, sebab Gilgal pasti akan pergi ke pembuangan, dan Betel akan menjadi sia-sia. Carilah Yahweh, dan hiduplah, agar dia tidak menyerang seperti api ke atas keturunan Yusuf dan melahapnya dengan tidak ada yang memadamkannya bagi Betel. Dia melenyapkan orang-orang yang mengubah keadilan menjadi kepahitan, dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang menciptakan bintang Kartika dan bintang belantik, dan mengubah kegelapan yang pekat menjadi pagi, dan dia menggelapkan siang menjadi malam. Dialah yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Yahweh adalah namanya. Dia yang menyebabkan kehancuran menyerang orang yang kuat, dan kehancuran menimpa kubu-kubu. Mereka membenci orang yang menegur di pintu gerbang, dan mereka memandang rendah orang yang berbicara dengan jujur. Oleh karena penindasanmu terhadap orang miskin, dan kamu menuntut upeti gandum darinya, kamu telah membangun rumah-rumah dari batu-batu ukiran, tetapi kamu tidak akan tinggal di dalamnya. Kamu telah menanami kebun-kebun anggur yang menyenangkan, tetapi kamu tidak akan meminum anggurnya. Sebab aku telah mengetahui betapa sering pelanggaranmu dan betapa banyak dosamu, menyengsarakan orang benar, menerima suap dan menghindari orang miskin di pintu gerbang. Maka orang yang bijaksana akan berdiam diri pada waktu itu, sebab waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik, dan bukan yang jahat, agar kamu dapat hidup, dan dengan demikian Yahweh, Elohim semesta alam, beserta kamu, seperti yang telah kamu katakan. Bencilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Kiranya Yahweh, Elohim semesta alam, akan bermurah hati terhadap sisa keturunan Yusuf. Oleh karena itu, beginilah Yahweh, Elohim semesta alam, Tuhan, berfirman, ratapan akan ada di semua lapangan terbuka, dan mereka akan berkata di semua tempat umum, aduh, aduh, dan mereka akan memanggil petani untuk berkabung, dan para peratap untuk meratap. Dan di semua kebun anggur akan ada ratapan, karena aku akan lewat di tengah-tengahmu. Yahweh berfirman, celakalah orang-orang yang merindukan hari Yahweh. Apakah artinya hal itu bagimu? Hari Yahweh adalah kegelapan, dan bukan terang. Sama seperti seorang menyelamatkan diri di hadapan seekor singa, lalu seekor beruang menemuinya, atau sewaktu ia pulang ke rumah dan menyandarkan tangannya pada dinding, lalu seekor ular memagutnya. Bukankah hari Yahweh akan menjadi kegelapan, dan bukan terang, bahkan sangat gelap, dan tidak ada terang sedikit pun di dalamnya? Aku membenci, aku memandang rendah hari-hari rayamu, dan aku tidak akan senang dengan pertemuan-pertemuan hikmatmu. Meskipun kamu membuat persembahan-persembahan bakaran dan persembahan-persembahan sajianmu naik ke hadapanku, aku tidak akan dipuaskan, dan aku pun tidak akan memerhatikan persembahan pendamaian dari hewan-hewanmu yang gemuk. Singkirkanlah daripadaku kemeriahan nyanyian-nyanyianmu, dan aku tidak mau mendengar alunan nada harpamu. Namun biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang senantiasa mengalir. Pernahkah kamu membawa kurban-kurban dan persembahan sajian kepadaku selama 40 tahun di padang gurun,
hai keluarga Israel. Ya, kamu telah mengangkut Sikut, rajamu, dan Kiyun, patung-patungmu, bintang dari ilah-ilahmu yang telah kamu buat bagi dirimu sendiri. Maka aku akan menyingkirkan kamu ke pembuangan jauh ke seberang Damsyik. Yahweh berfirman, Elohim semesta alam namanya. Amos pasal 6 ayat 1-14. Celakalah orang-orang yang merasa tenteram di Zion, dan mereka yang merasa aman di gunung Samaria, mereka yang dipandang sebagai para pemimpin bangsa-bangsa, dan kepada siapa keluarga Israel datang. Menyeberanglah ke Kalneh, dan lihatlah, dan dari sana pergilah ke Hamat yang besar itu, lalu turunlah ke Gad daerah orang Filistin. Apakah mereka lebih baik daripada kerajaan-kerajaan itu, atau apakah wilayah mereka lebih luas daripada wilayahmu? Hai kamu yang menganggap hari bencana masih jauh, dan menyebabkan pemerintahan kelaliman datang mendekat. Yang berbaring di atas ranjang-ranjang gading, dan yang membaringkan diri di atas dipan-dipan mereka, dan mereka yang makan daging anak-anak domba dari kawanannya, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kandang. Mereka yang bermazmur dengan petikan harpa seperti Daud, mereka menciptakan nada-nada lagu bagi diri mereka sendiri. Yang minum dari cawan-cawan anggur, dan mereka mengurapi diri dengan minyak-minyak yang terbaik, tetapi mereka tidak berduka atas kehancuran Yusuf. Sebab itu, sekarang mereka akan pergi ke dalam pembuangan bersama yang pertama dari orang-orang buangan itu, dan perayaan dari orang-orang yang membaringkan diri di atas dipan-dipan mereka akan lenyap. Tuhan Yahweh telah bersumpah demi dirinya sendiri, firman Yahweh, Elohim semesta alam, aku tidak menyukai kesombongan Yakub, dan membenci istana-istananya, dan aku akan menyerahkan kota dan seluruh isinya. Dan akan terjadi, jika 10 orang tertinggal dalam sebuah rumah, maka mereka akan mati. Kemudian pamannya, bahkan yang membakarnya, harus mengangkutnya untuk mengeluarkan tulang-tulang dari rumah itu, dan dia berkata kepada yang ada di kedua sisi rumah itu, apakah masih ada denganmu? Dan dia menjawab, habis. Maka dia akan berkata, Hus, sebab tidak membuat nama Yahweh diingat. Karena, lihatlah, Yahweh memerintahkan, dan dia akan menghancurkan rumah yang besar menjadi potongan-potongan, dan rumah yang kecil menjadi kepingan-kepingan. Apakah kuda-kuda akan berlari ke atas bukit cadas? Atau apakah orang akan membajak di sana dengan lembu? Sebab kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan buah-buah kebenaran menjadi kepahitan. Hai orang-orang yang bersenang-senang untuk kesia-sian, yang berkata, bukankah kita telah memperoleh sangkakala-sangkakala bagi diri kita dengan kekuatan kita sendiri? Sebab, ketahuilah, aku akan membangkitkan suatu bangsa untuk melawan kamu, hai keluarga Israel, firman Yahweh, Elohim semesta alam, dan mereka akan menindas kamu dari jalan masuk ke Hamat sampai ke aliran sungai Araba. Amos pasal 7 ayat 1-17. Beginilah Tuhan Yahweh telah memperlihatkan kepadaku, dan tampaklah, Dia yang membentuk kawanan belalang pada permulaan munculnya tunas berikutnya, dan tampaklah, tunas berikutnya ada setelah pemangkasan oleh raja. Dan terjadilah, ketika belalang telah selesai memakan tanaman di negeri itu, maka aku berkata, ya, Tuhan Yahweh, aku memohon kepadamu, ampunilah. Bagaimana Yakub dapat bertahan, sebab ia kecil. Mengenai hal itu Yahweh telah menyesal, hal itu tidak akan terjadi. Yahweh berfirman, Tuhan Yahweh telah membuat aku melihat hal ini, dan tampaklah, Tuhan Yahweh menyerukan penghukuman dengan api, dan api itu melahap samudera luas, dan menelan bagian-bagiannya. Kemudian aku berkata, ya,
Tuhan Yahweh, aku memohon kepadamu, berhentilah. Bagaimana Yakub dapat bertahan, sebab ia kecil. Mengenai hal itu, Yahweh telah menyesal, hal itu tidak akan terjadi. Tuhan Yahweh berfirman, Dia telah membuat aku melihat hal ini, dan tampaklah Tuhan sedang berdiri di dekat tembok yang berbandul tegak lurus, dan di tangannya ada unting-unting. Lalu Yahweh berfirman kepadaku, Amos, engkau melihat apa? Dan aku menjawab, sebuah unting-unting. Lalu Tuhan berfirman, lihatlah, aku akan menempatkan sebuah unting-unting di tengah-tengah umatku, Israel. Aku tidak akan pernah mengabaikannya lagi. Dan tempat-tempat tinggi Ishak akan diruntuhkan, juga tempat-tempat kudus Israel akan disia-siakan, dan aku akan bangkit melawan keturunan Yerobeam dengan pedang. Kemudian Amazia, imam di Betel, mengutus orang kepada Yerobeam, raja Israel, dengan mengatakan, Amos telah berkomplot melawan engkau di tengah-tengah keluarga Israel. Negeri ini tidak akan mampu menanggung segala perkataannya. Sebab demikianlah Amos berkata, Yerobeam akan mati oleh pedang, dan Israel pasti akan keluar dari negerinya, pergi ke pembuangan. Dan Amazia telah berkata kepada Amos, Hai pelihat, pergilah, larilah selamatkan dirimu ke tanah Yehuda. Dan di sana makanlah roti, dan di sana engkau harus bernubuat. Namun di Betel, janganlah engkau bernubuat lagi, karena kota itu adalah tempat kudus raja, dan tempat kediaman raja. Lalu Amos menjawab dan berkata kepada Amazia, Aku bukan nabi, dan aku bukan anak seorang nabi, tetapi aku adalah seorang penggembala ternak dan pengumpul buah ara. Dan Yahweh telah mengambil aku dari belakang kawanan ternak, dan Yahweh telah berkata kepadaku, Pergilah, bernubuatlah kepada umatku, Israel. Oleh karena itu sekarang dengarkanlah firman Yahweh. Engkau berkata, jangan bernubuat menentang Israel, dan jangan mengeluarkan perkataan yang menentang keturunan Ishak. Maka Yahweh mengatakan hal ini, istrimu akan menjadi seorang pelacur di kota, dan anak-anak lelakimu serta anak-anak perempuanmu akan rebah oleh pedang, dan tanahmu akan dibagi-bagi sesuai dengan ukurannya. Dan kamu akan mati di tanah yang najis. Dan dari negerinya, Israel pasti akan pergi ke dalam pembuangan. Amos pasal 8 ayat 1-14. Tuhan Yahweh telah membuat aku melihat hal ini, dan lihatlah, sebuah keranjang tempat buah-buahan musim panas. Lalu dia berfirman, Amos, engkau melihat apa? Dan aku menjawab, sebuah keranjang tempat buah-buahan musim panas. Dan Yahweh berfirman kepadaku, saat terakhir telah tiba bagi umatku Israel, aku tidak akan melewatinya lagi. Dan mereka akan menyaringkan nyanyian-nyanyian tempat suci pada hari itu, firman Tuhan Yahweh, akan ada banyak mayat orang mati, di setiap tempat orang akan melemparkan mereka keluar, sambil berkata, diamlah. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin, dan yang melenyapkan orang hina dari negeri ini. Dengan mengatakan, kapankah bulan baru akan berlalu, sehingga kita dapat membeli gandum? Atau, kapankah hari Sabat akan berlalu, sehingga kita dapat menjual tepung, dengan memperkecil eva, dan memperbesar sikal, dan memalsukan timbangan-timbangan yang memperdaya. Untuk membeli orang yang tak berdaya dengan uang perak, dan orang miskin dengan sepasang kasut, dan menjual sekam gandum. Yahweh telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, tentu saja aku tidak akan pernah melupakan segala perbuatan mereka. Tidakkah negeri itu akan gemetar untuk hal itu, dan semua yang tinggal di dalamnya akan berkabung. Dan semuanya itu akan muncul seperti terang,
dan akan meluap dan surut seperti sungai Nil di Mesir. Dan akan terjadi pada hari itu, firman Tuhan Yahweh, bahwa aku akan membuat matahari tenggelam pada waktu siang, dan aku akan menggelapkan bumi pada waktu siang yang cerah. Dan aku akan mengubah hari-hari rayamu menjadi perkabungan, dan semua nyanyianmu menjadi nyanyian ratapan. Dan aku akan membuat kain kabung ada pada semua pinggang, dan membuat kegundulan di atas setiap kepala. Dan aku akan membuatnya seperti perkabungan bagi seorang anak tunggal, dan akhir dari semuanya itu akan menjadi seperti hari yang memilukan. Ketahuilah, waktu itu tiba, firman Tuhan Yahweh, bahwa aku akan mengirim kelaparan ke atas negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, tetapi kelaparan mendengarkan firman Yahweh. Dan mereka akan berkelana dari laut ke laut, dan dari utara bahkan sampai ke timur, mereka akan mengembara untuk mencari firman Yahweh, dan mereka tidak akan menemukannya. Pada waktu itu, anak-anak darah yang cantik dan para pemuda akan pingsan karena kehausan. Mereka yang bersumpah karena kesalahan Samaria, dan berkata, demi ilahmu yang hidup, hai Dan. Juga, demi ilah orang Berseba yang hidup. Mereka pun akan roboh, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Amos pasal 9 ayat 1-15. Aku melihat Tuhan sedang berdiri di sisi mezbah. Dan dia berfirman, pukullah hulu tiang pintu, maka ambang-ambang pintu akan bergoncang, dan hancurkanlah semuanya itu di atas kepala semua orang. Dan aku akan membinasakan yang terakhir dari mereka dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka yang melarikan diri akan terluput. Dan jika mereka menggali sampai ke alam maut, dari sana tanganku akan mengambil mereka. Dan jika mereka mendaki ke langit, dari sana aku akan membawa mereka turun. Dan seandainya mereka menyembunyikan diri mereka di puncak Gunung Karmel, aku akan mencari dan membawa mereka keluar dari sana. Dan sekiranya mereka bersembunyi dari pandanganku di dasar laut, dari sana aku akan memerintahkan ular, dan dia akan memagut mereka. Dan jika mereka pergi ke tempat penawanan di hadapan musuh-musuh mereka, dari sana aku akan memerintahkan pedang, dan itu akan membunuh mereka. Dan aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk malapetaka, dan bukan untuk kebaikan. Dan Tuhan Yahweh Sebaot adalah Dia yang menjamah dunia ini sehingga luluh, dan semua yang tinggal di dalamnya akan berduka cita. Dan semuanya itu akan naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Nil di Mesir. Dialah yang membangun tingkat-tingkatnya di langit, dan dia telah mendasarkan cakrawalanya di atas bumi, dia yang memanggil air laut, dan yang mencurahkannya ke atas permukaan bumi, Yahweh adalah namanya. Bukankah kamu seperti keturunan Kushi bagiku, hai umat Israel? Firman Yahweh. Tidakkah aku telah menuntun Israel keluar dari tanah Mesir, dan orang-orang Filistin dari Kaftor, dan orang-orang Aram dari Kir? Lihatlah, mata Tuhan Yahweh tertuju kepada kerajaan yang penuh dosa itu, dan aku akan melenyapkannya dari muka bumi. Hanya saja, aku tidak akan habis-habisan menghancurkan keturunan Yakub, firman Yahweh. Sebab lihatlah, aku akan memerintahkan, dan aku akan mengguncangkan keluarga Israel di antara semua bangsa, seperti seorang yang mengguncang-guncangkan sesuatu dengan pengayak, dan tidak satu butir pun akan jatuh ke tanah. Semua orang berdosa dari umatku akan mati oleh pedang, yaitu mereka yang berkata, bencana tidak akan mendekat atau datang ke hadapan kita. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali tabernakel Daud yang roboh, dan akan memperbaiki dinding-dindingnya yang pecah. Dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya,
dan aku akan membangunnya seperti pada zaman dahulu. Agar mereka dapat menguasai sisa bangsa Edom, dan semua bangsa yang atasnya namaku disebut, firman Yahweh, yang melakukan hal itu. Lihatlah, hari itulah yang akan tiba, firman Yahweh, bahwa yang membajak akan didekati oleh yang menuai, yang memeras buah-buah anggur, oleh yang menabur benih. Dan gunung-gunung akan meneteskan anggur manis, dan semua bukit akan mencair. Dan aku akan mengembalikan umatku Israel dari penawanan, dan mereka akan membangun kembali kota-kota yang hancur. Lalu mereka akan tinggal dan mereka akan menanami kebun-kebun anggur serta meminum anggurnya. Dan mereka akan membuat kebun-kebun serta memakan buah-buahannya. Dan aku akan menanam mereka di negeri mereka, dan mereka tidak akan pernah dicabut lagi dari negeri mereka yang telah aku berikan kepada mereka, Yahweh, Elohimu berfirman.